Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penghobi tanaman anggur. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sistem para anggur Red Prince ya, yang salah satu pohon lokal yang mana saya lakukan grafting pada cabang-cabangnya. Dan adapun penampakan untuk sistem para-paranya, untuk rambatannya seperti ini ya. Nah, di depan itu ya. Kalau dilihat sekilas memang agak banyak bertumpuk ya untuk rambatan sistem para-para di anggur Red Prince ini. Namun konsep saya di sini memang baiknya tidak demikian ya, dalam kita mengatur sistem para anggur kita. Jadi ada baiknya dalam kita mengatur sistem para itu ada rapi ya, tidak acak-acak seperti ini dan tersusun rapi. Namun karena di sini konsep saya adalah cabang-cabang dari anggur Red Prince ini sebagai bahan dasar ataupun investasi saya dalam melakukan grafting pohon anggur, makanya mungkin agak beracak-acakan ya. Nah, ini untuk review sistem para anggur Red Prince yang mana saya lakukan grafting beberapa jenis ya di sini ya. Dan ini adalah saya buat video ini dalam rangka menjawab salah satu kemarin komentar di video yang saya upload. Salah satu subscriber ya minta review sistem para-paranya dong untuk anggurnya pada saat saya bikin video anggur Jupiter ya, grafting anggur Jupiter yang saya lakukan potes pucuk. Dan ini jawaban dari pertanyaan itu ya. Nah, ini akan saya coba short detail ya, mulai dari batang primernya seperti apa ya, kemudian sambungannya seperti apa ya untuk para dari sistem para dari anggur yang saya tanam ini. Nah, untuk di depan ini ya, untuk penampakan dari cabang primernya, dari batang primernya ya. Ini awalnya memang saya tanam di pot, namun untuk kondisi yang sekarang ini sudah tembus ya, akarnya udah grounding ke tanah. Nah, ini bisa saya perlihatkan salah satu akarnya. Nah, itu ya, sudah tembus ke tanah, sudah grounding. Ini awalnya saja. Ini adapun untuk besar batang primer ini lumayan ya, ibarat ini tangan saya ya, sebagai pembanding itu udah lumayan. Nah, ini satu genggaman tangan ya untuk besarnya batang primer dari anggur Red Prince ini. Nah, ini ya, ini adalah batang primernya. Kemudian baru nantinya akan muncul ada cabang di sini ya. Ini adalah salah satu cabang dari sekundernya ya, dari anggur Red Prince. Dan di sini saya lakukan grafting juga di sini ya. Ini kebetulan untuk jenis yang saya graftingkan di sini adalah CRP ya, Carnival ya. Nah, ini udah lumayan besar pertumbuhan batang sekundernya yang saya lakukan grafting ya. Kemudian kalau kita urut ke sana, ini cukup panjang ya ke sana ya. Nah, jadi dari masing-masing cabang pohon dari masing-masing cabang pohon anggur Red Prince ini saya lakukan grafting. Diantaranya ini Servi, Carnival, kemudian
Yang di sana juga ada Harol, ada Ninel, dan juga ada Jupiter ya, sama Transfigurasi. Nah, dari graftingan yang saya tempel di anggur Red Sprint, untuk saat ini yang sudah mulai bisa dibuahkan, sebenarnya kalau pembuahan kalau bisa dilakukan seperempat, namun belum ya, karena tujuan kita melakukan grafting di satu pohon Red Sprint ini adalah sebagai tabungan interest ya, supaya kita bisa punya macam-macam varian anggur dalam satu pohon. Namun belum tahu nantinya apakah di keseluruhan varian yang kita tempel di anggur satu pohon ini bisa dibuahkan atau tidak, belum tahu ya. Namun untuk saat ini yang sudah terbukti bisa dibuahkan di graftingan anggur Red Sprint ini yaitu dua varian ya. Salah satunya yaitu ini ya, varian Transfigurasi yang sudah beberapa kali berbuah. Ini yang kebetulan ini buah ketiga kalau nggak salah ya. Ini di atas sana juga ada. Nah itu, ini yang bisa dibuahkan, cukup mudah untuk pembuahan Transfigurasi. Nah ini bertumpuk-tumpuk ya. Sebenarnya kalau baiknya dalam kita mengatur tajuk sistem para-para itu tidak seperti ini, karena ketika ada tumpuk-tumpuk seperti ini itu potensi lembab sama ini ya, serangga ya, sering hinggap sembunyi, bahkan semut terutama. Dan kayak seperti ini ya, semut ini seringkali membawa kutu trip. Nah ini kelihatan ya, banyak semut yang berkeliaran di sini ya, karena memang baiknya dalam mengatur tajuk tidak bertumpuk-tumpuk ya, seperti ini. Namun karena ini adalah sebagai memang kita invest interest atau varian, memperbanyak varian dalam satu pohon, maka jadinya seperti ini ya. Dan memang keterbatasan lahan dalam menanam pohon anggur. Nah ini untuk ini terhitung masih primer ya. Di sekundernya di depan sana masih ada beberapa sekunder, namun ada yang kecil dan ada yang besar ya. Nah ini akan coba saya urut. Nah ini ya, ini yang, nah bahkan di sini pun ini sama juga ya, graftingan CRV. Mungkin kalau dihitung dalam satu pohon ini ada kurang lebih hampir 10 jenis ya yang kita lakukan grafting di satu pohon Red Sprint ini. Kemudian ini dan ini juga ada ya, ini yang grafting tambahan yang beberapa bulan lalu kita lakukan penambahan grafting, sudah tumbuh juga ya. Dan ini cabang-cabangnya ya. Kalau untuk teman-teman penghobi tanaman anggur sendiri, dalam mengatur memang penting halnya kita mengatur dalam pembentukan tajuk pohon anggur, karena satu, di samping untuk menghindari serangga yang bersembunyi di antara sela-sela pohon atau dedaunan, juga mempermudah kita dalam proses pemangkasan nantinya ya, ataupun proses mengatur arah tumbuhnya dari pohon anggur kita. Nah kalau seperti ini memang bertumpuk ya. Nah ini sedikit bertumpuk ini. Nah ini ya, untuk sedikit review sistem para anggur Red Sprint yang saya lakukan grafting beberapa jenis anggur impor ya. Nah ini untuk viewnya memang sedikit bertumpuk karena memang keterbatasan lahan
dalam menanam pohon anggur, tapi itu tidak menjadi suatu hambatan ya dalam kita menanam pohon anggur. Nah, adapun sedikit tips ya, arahan untuk kita mengatur atau membuat tajuk anggur yang baik itu seperti apa. Ini ada sedikit contoh ya di anggur transfigurasi yang saya tanam di planter bag ini ya. Nah, ini kalau ini agak lebih tertata rapi ya kalau untuk anggur transfigurasi yang kita tanam di planter bag ini untuk penataan tajuknya, karena memang dia satu varian saja. Berbeda halnya dengan anggur red prin yang kita lakukan grafting beberapa varian. Jadi setiap cabang yang kita grafting ibaratnya itu adalah setiap investasi yang kita tanam di pohon anggur ini. Tabungan interest ya nantinya ketika kita mau ingin memperbanyak anggur kita ataupun ingin membuahkan, jadi bisa bervariasi ya buah yang nantinya akan muncul. Nah, kemudian lanjutkan, ini adalah batang masih primer ya, primer dari anggur transfigurasi yang nanti saya contohkan untuk sistem para tajuknya seperti apa ya. Nah, sekundernya di sini ya, cabang ya. Kemudian ini 2 sekunder ya, 1 sana, 1 ke sana. Nah yang satu ini, nah ini ya, yang ini yang mungkin bisa kita contohkan ya dalam bagaimana kita mengatur tajuk-tajuk dari pohon anggur kita, baik ini untuk sistem para ya. Nah, ini untuk di sini ya, ini sekundernya masih. Nah, ini sekundernya. Nah, di sini tajuknya baiknya ya dalam kita mengatur tajuk pohon anggur itu kita atur pertumbuhan tajuk itu ada ke kanan dan ke kiri ya, berimbang ya. Nah, ini dalam mengatur tajuk pohon anggur itu baiknya ini seperti ini ya. Ini untuk dari satu sekunder ini kita atur pertumbuhan tajuknya itu ke kanan dan ke kiri itu seimbang ya. Nah, ini contoh tajuknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, dari satu sekunder ini itu ada 11 tajuk yang kita buat. Nah, namun seperti apa untuk kita menyeting agar bisa tumbuh sedemikian rupa ya. Nah, di sini tips dalam pembentukan tajuknya yaitu ketika pertumbuhan anggur, misal ini ya tadi di sekunder yang di depan sana, pertumbuhan anggur kita udah mencapai, contoh pertumbuhan sekunder itu sudah tumbuh sekitar 2 meter atau 3 meter ya. Contoh ini posisinya batas pertumbuhan sekunder di depan sini ya. Nah, ini batas pertumbuhan sekunder ini. Ketika sampai pertumbuhannya di sini dan kondisi waktu itu pertumbuhannya figur ya. Contoh figurnya seperti apa, kayak seperti ini ya. Pertumbuhan seperti ini di cabang ini, maka kita pangkas di sini ya. Kita pangkas di sini. Kita pangkas tanpa kita membuang daun-daun ya. Karena tujuan kita memangkas di depan sana adalah
supaya memicu pertumbuhan tajuk-tajuk yang di belakangnya ya, baik itu tunas air maupun tunas bud, supaya bisa terbentuk tajuk yang rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti cuman memang di awal ketika kita melihat pohon anggur kita pertumbuhannya figur, terkadang kita itu terutama pemula ya, saya pun sendiri sayang untuk melakukan pemangkasan. Nah, namun bukan demikian baiknya ya. Dalam kita melakukan pemangkasan dengan tujuan pembentukan tajuk memang harus kita lakukan. Yaitulah dalam menanam pohon anggur itu harus ada sedikit istilahnya itu raja tega ya. Namun tega dalam melakukan pruning atau pemangkasan ini guna untuk mendapatkan tajuk yang lebih baik, bukan untuk membuang menghambat pertumbuhan yang sudah ada ataupun yang sudah tumbuh bagus, bukan begitu. Begitulah sedikit tips dan review sistem para anggur yang ada di tempat saya. Nah, seperti ini reviewnya. Oke, mungkin itu dulu sedikit review dari sistem para anggur di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi tanaman anggur.